Mari kita bahas untuk pembuatan jaringan sederhana dan instalasinya, juga informasi mengenai media-media yang digunakan. Di sini terdapat beberapa alat yang digunakan untuk membangun jaringan. Di sini misalnya sebuah laptop atau komputer ataupun end device yang digunakan oleh user, kemudian media transmisi, dan perangkat jaringan. Di dalam langkah-langkahnya, pembuatan jaringan ini yang merupakan minimal terdiri dari 2 atau beberapa komputer, itu sudah bisa disebut jaringan, di mana di antara PC atau device tersebut saling berkomunikasi, membutuhkan sebuah media. Untuk komunikasi yang paling minimal ini bisa disebut juga dengan komunikasi peer to peer, seperti gambar ini. Minimal sebuah jaringan ada 2 terkoneksi ataupun lebih. Kemudian untuk peralatan instalasi, kita membutuhkan alat semacam ini yang fungsinya adalah lengkap menggunakan konektor LJ45 di dalam pemasangan kabel, memotong kabel, menjepit konektor, membuka kabel. Jadi ini adalah crimping tool. Kemudian dari peralatan tersebut kita bisa melihat yaitu membuat kabel straight dan cross. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menyusun urutan warna menggunakan urutan warna standar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memotong kabel sama rata. Di sini urutan kabel ini perlu disesuaikan untuk penggunaan kabel straight ataupun kabel cross. Di sini ada pewarnaan, ada putih orange, ada putih hijau, ada biru, ada putih biru, ada hijau, kemudian ada coklat dan putih coklat. Untuk keperluan koneksi antar device ini perlu memasang dengan benar, sehingga peralatan ini dapat menjalankan fungsinya seperti kabel nomor 1 sampai 8 ini. Apabila warnanya sudah sesuai, maka lakukan proses pemotongan agar lurus. Pemotongan ujung daripada kabel agar lurus. Ini menggunakan crimping juga, hasilnya akan seperti ini, selurus mungkin. Kemudian setelah diratakan, ini mulai siap dipasangkan kepada konektor LJ45. Ini yang harus diperhatikan adalah cara memegangnya. Sini alat ini sederhana, tapi kalau tidak biasa memasang berkali-kali pun tidak terjadi koneksi setelah diuji coba. Nah, inilah
karenanya perlu ketelitian dan juga latihan. Di sini penguncinya ada di belakang. Jadi seperti ini cara memegangnya untuk meletakkan kabel yang telah diluruskan ini dan memasukkannya ke dalam konektor. Setelah konektor terpasang oleh kabel, ini bisa dirapikan dengan penjepit yang ada di clamping. Jadi clamping ini fungsinya bisa memotong, mengupas kabel. Memotong artinya meratakan kabel. Kemudian bisa juga merapatkan konektor agar sama rata. Kemudian yang tidak kalah penting, setelah itu terpasang, maka perlu adanya pengujian daripada kabel yang telah kita buat. Kabel ini apabila diuji, apabila koneksinya sudah benar, pemasangannya sudah benar, dia akan terlihat dengan jelas bahwa dia terkoneksi. Tapi bisa juga apabila Anda ingin mengujinya langsung pada PC menuju PC atau PC menuju device lain seperti hub, itu akan terlihat jelas apakah dia bisa terjadi koneksi dari device yang kita gunakan. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai kapan kabel-kabel ini diterapkan menggunakan konektivitas tipe straight ataupun tipe cross. Nah, ini kita akan bahas berikutnya. Kita melihat di sini perbedaan urutan kedua jenis kabel untuk straight dan cross. Di mana untuk straight ini kabel yang disusun tidak bersilang. Jadi sesuai dengan warnanya, artinya model pengkabelan dengan straight ini biasanya digunakan kepada device-device yang berbeda seperti PC menuju hub, PC menuju switch dan sebagainya. Nah, posisinya tetap sama. Urutannya 1-8 dengan warna menuju PC, 1-8 dengan warna yang sama menuju hub. Demikian juga menuju switch dan seterusnya. Jadi untuk start ini sama. Kemudian yang sedikit berbeda adalah model menghubungkan device dengan cross. Model crossover ini biasanya digunakan kepada device yang memiliki tipe sama, yaitu PC menuju PC atau device-device lain yang memiliki karakteristik yang sama. Tetapi cara penggunanya, di ujung satunya pada PC, konektor tersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rapi, artinya disesuaikan dengan pewarnaan standar seperti yang digunakan oleh model straight, tetapi berbeda pada konektor menuju device lainnya meskipun device itu sama. Konektor di ujung satunya ini urutannya disilang, oleh karenanya dia bernama cross. Di sini persilangan nomor 1 hadir pada urutan ketiga. Kemudian
nomor 2 hijau hadir pada urutan ke-6. Kemudian nomor 3 di sini hadir pada urutan pertama. Terus demikian disusun untuk urutan keempat tetap dan kelima tetap. Kemudian dari urutan ke-6 ini pun hadir pada urutan kedua pada PC berikutnya. Untuk urutan ke-7 tetap dan ke-8 juga tetap. Jadi untuk crossover ini yang harus diperhatikan silang, hubungan silang pada jenis device yang sama adalah perubahan pada urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Untuk urutan nomor lainnya sama. Itu dia perbedaan urutan kedua jenis kabel. Jadi di sini kita sudah paham cara menggunakan atau menerapkan tipe urutan kedua jenis kabel atau kedua jenis hubungan, yaitu hubungan device yang berbeda menggunakan stride, hubungan antara device yang sama PC to PC misalnya, ini menggunakan cross. Oke, kita lanjutkan. Untuk perkembangan kabel di sini mengalami perkembangan terus-menerus. Mungkin ini yang akan datang akan berkembang lagi. Jadi dari jenis kabel UTP ini ada berbagai macam tipe yang berkembang, yang sifatnya kualitasnya terus maju. Dari model kabel UTP Cat 1, di sini kualitas suara analog fungsi utamanya. Kemudian untuk Cat 2 ini untuk mentransmisi suara digital yang mampu sampai 4 megabit per detik. Kemudian untuk Cat 3 di sini mentransmisi data digital sampai 16 megabit per detik. Jadi di sini kita bisa melihat ada peningkatan dari 4 16. Terus demikian sampai meningkat sampai 100 megabit per detik. Kemudian untuk Cat 5e di sini mentransmisikan data digital dengan kemampuan 1000 megabit per detik. Ini sudah sangat luar biasa, tapi ternyata ini berkembang lagi sampai pada UTP jenis standar yang memiliki sertifikasi resmi yang paling tinggi. Kemudian berkembang terus dan ada tipe-tipe standar berikutnya, yaitu Cat 7 yang bisa digunakan untuk media high traffic dengan berbagai macam aplikasi dalam satu kabel. Ini sangat luar biasa. Dengan transmisi data digital kemampuannya adalah 10 gigabit per detik. Jadi jenis-jenis kabel UTP ini ternyata mengalami perkembangan, mungkin di masa yang akan datang terus berkembang. Dan demikianlah pembahasan hari ini dengan topik penggunaan atau media menghubungkan antara device satu dengan device lainnya dengan media kabel UTP. Oke, untuk itu selamat belajar. Dadah.